Halo teman-teman, balik lagi di Omdo Vlog. Dan kali ini gue sudah ada mobil yang unik, keluaran Perancis. Terus pronunciation-nya agak susah sebenarnya. Entah itu Peugeot, entah itu Peugeot, entah itu Peugeot. Pokoknya banyak lah ya orang-orang nyebutnya dengan caranya masing-masing. Tapi biar lebih gampang, kita sebut aja ini Puch. Dan kebetulan yang udah di sebelah gue ini adalah Puch 3008 tahun 2011 akhir. Jadi kalau mau tahu reviewnya seperti apa, stay tune terus di Omdo Vlog, omong doang video blog. Teman-teman bisa lihat kalau di fascia depannya itu lambang Puchnya ini gede banget, singanya ini ya. Dan memang lambang singa ini menurut sejarahnya itu sudah ada sejak tahun 18-an pokoknya. Jadi ini udah lama banget. Kelihatan keren di awal pada saat kita lihat itu biasanya grillnya. Grillnya itu gede banget dan pasti area intake-nya akan lebih besar. Ngambil udaranya sudah dilengkapi juga dengan fog lamp. Terus kata pemiliknya tadi juga sudah dilengkapi dengan LED ya, Zah. Pokoknya lampunya masih biasa, cuma dilengkapi dengan LED. Dan uniqueness yang pertamanya itu ada di sini. Jadi wipernya itu ala-ala Mercy tua yang dulu pernah gue cobain juga tahun 70. Dia kalau wipernya yang kanan ngangkatnya ke kanan, kiri ngangkatnya ke kiri. Jadi kayak kalau dari depannya ini cukup gahar ya. Jadi kita kalau ngelihatnya tuh gak ngebosenin. Dan dengan harga yang cukup menarik nanti akan kita bahas. Menurut gue fascia depannya ini cool lah, keren. Yuk kita beralih ke bagian samping. Nah sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Yang kalau dilihat itu yang paling menarik adalah velgnya kali ya. Velgnya kebetulan 4 baut dan ukuran 17. Ini udah bawaannya, jadi gue pas pertama kali lihat tuh lumayan kaget gitu. Karena kalau gue pikir ini akan dilengkapi dengan velg yang biasa, tapi ini udah lumayan keren. Terus spionnya ini gede banget kayak gaban ya. Dan untuk varian yang di atasnya atau yang tahun yang berbeda ya, Zah, itu sudah dilengkapi dengan lampu ketika kita buka pintu tuh, apa sih namanya, kayak lampu lampu di pintu itu bisa menyorot ke bawah dan ada lambang singanya. Terus untuk kaca blind spot ini cukup besar dan gue yakin cukup fungsional untuk dipakai di perjalanan. Dan apalagi ya, karena ini melambangkan sebuah crossover, dimana untuk yang 308 itu untuk hatchbacknya, ini 3008 untuk crossovernya itu cukup bongsor sehingga bisa memuat 5 orang dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Ya, hal lain yang bisa gue bahas dari bagian sampingnya itu adalah di sini sama sekali nggak ada guratan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini lampunya terpisah dengan kap mesinnya dan ada guratan kecil tapi hanya di over fender saja. Terus ini cukup ganteng ya karena dia velgnya udah dilengkapi dengan 17 inci yang bagus. Dan di sini nggak ada guratan sama sekali, tapi ada efek sedikit chrome di bawahnya. Dan untuk handle pintunya ini udah model tarik, Dan ada sedikit chrome lagi nih di atas kaca. Ditarik ke belakang ini sama sekali nggak ada guratan sama sekali, nggak ada streamline apapun. Sehingga ini kayak membentuk huruf D gitu ya kalau dari samping. Tapi ini keren sih, overall ini keren. Oh iya, ada kaca satu lagi nih, kecil di belakang dan ada antena yang cukup panjang untuk frekuensi radio. Jadi mungkin itu aja sampingnya. Kita sekarang bahas ke belakangnya. Nah sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Puch 3008 ini dilengkapi dengan beberapa emblem. Tentunya emblemnya Puch ya. Terus nggak ada aksen-aksen chrome sama sekali juga, yang biasanya kita agak takutkan dari mobil-mobil Jepang. Terus di sini ada aksen seperti depannya itu kayak CR-V yang generasi ketiga itu kayak ala-ala amfibi gitu kali ya. Gue nggak tahu istilahnya apa. Pokoknya ini lumayan keren. Dan di sini dilengkapi juga dengan mungkin semacam fender belakang ya. Tapi dia bahannya fiber. Nah, terus lampunya ini keren ya kalau kita lihat secara detail. Dia ada bulat-bulatan kecil itu seperti sarang tawon tapi bentuknya bulat. Terus bentuk lampunya pun juga nggak common ya. Inilah keunikan yang kedua dari Puch ini.
Terus yang keunikan yang ketiga ini yang harus gue bahas adalah cara pembukaan bagasinya. Jadi sudah dilengkapi dengan tombol elektrik mekanis dan bisa dibuka dengan 2 layer. Nah, jadi kalau teman-teman mau nongki-nongki atau sambil makan mie ayam sarapan pagi sama keluarga, ini enak banget. Ini udah kayak di bagasinya Nissan Frontier Navara atau Triton dan lain-lain, pokoknya di cap gitu, ini mirip banget ya. Terus dilengkapi dengan center, lucunya itu. Dan kalau untuk mekanisme pelipatan bangku keduanya ini bisa dari sini juga. Dan ini bisa kita pindahin ke bawahnya ya Zaya, biar lebih lega untuk mendapatkan kapasitas bagasi kalau nggak salah sekitar 520 liter ya. Pokoknya ini unik banget, bagasinya 2 layer, dilengkapi dengan center. Kalau dipikir-pikir buat apa ya center itu ya? Mungkin kalau di Eropa tuh kepake ya. Terus ada juga power outlet nih 12 volt nih, keren banget. Dan di sini ada ini apa ya, Zah? Oh, gantungan. Oke. Pokoknya ini lengkap banget ya, yang nggak dimiliki oleh mobil-mobil common dari Jepang. Tentunya sudah dilengkapi fasilitasnya di PUK ini. Terus apa lagi yang bisa gue bahas ya? Mungkin itu aja untuk bagian belakangnya. Silakan teman-teman nikmati gambar-gambarnya juga nanti di footage. Sekarang kita review driving impressionnya bersama ownernya. Yuk, berbicara soal mesinnya Peugeot 3008 ini, PUK 3008 ya. Ini dia dilengkapi dengan mesin 1600 cc turbo, dan FYI aja ini juga suka dipakai dengan oleh mesinnya BMW X1 dan Mini Cooper seri 5 kalau nggak salah ya. Soalnya jadi salah satu alasan kenapa si pemiliknya ini sangat-sangat mencintai mobil ini adalah karena dia share the same platform mesin dengan BMW dan Mini, dengan tujuan untuk mendapatkan spare partnya itu nggak begitu susah. Dan karena PUK itu sudah diimpor dari tahun 70 oleh PT Astra International, tuh kadang-kadang ada spare part lelangan yang bisa dipantau-pantau lah ketika mereka datang dari luar negeri untuk melengkapi apapun yang kita butuhkan untuk reparasi mesinnya. Jadi 1600 cc turbo, tipenya EP6, sharing platform yang sama dengan BMW dan Mini Cooper. Gua rasa itu cukup untuk menenangkan hati kita nih. Ya, sekarang gue sudah ada di dalamnya interior PUK 3008 ini. Nah, untuk mekanisme head adjuster ini masih manual ya, belum elektrik. Dan wow, di dalamnya ini apa ya? Ini futuristik banget ya untuk mobil tahun 2011 dan dengan harga yang cukup affordable untuk saat ini. Menurut gue ini udah apa ya, beyond teman-temannya dari dari mobil Jepang. Mulai dari instrumen clusternya ini udah lumayan mewah dan sudah dilengkapi dengan parking brake otomatis ya. Terus di sini juga ada power outlet. Mekanisme untuk persnelingnya sini udah menggunakan yang ala-ala tangga gitu. Terus untuk AC-nya ini masih belum digital, tapi sudah dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang lumayan cakep, dan di sini udah ada tampilan digitalnya juga. Untuk head unit ini bawaan ya, Zah? Ya, bawaan. Bawaan, head unit bawaan seperti ini, dan ini kayak naik sebuah mobil Eropa yang pasti gak kaleng-kaleng lah ya. Untuk mulai dari dashboardnya ini udah soft touch semua, dilengkapi dengan double airbag, dan di setirnya ini double ya, Zah? Iya. Double ya? Double. Nah, di setirnya itu double teman-teman. Jadi kalau di sebelah supir itu ada airbag 1, di supir ini ada airbagnya 2 gitu. Dan untuk speedometer dan odometernya ini juga belum digital, tapi udah cukup keren gitu. Terus untuk instrumen yang ada di bagian samping supir itu normal aja, ada retractable mirror dan elektrik ya. Pokoknya udah bisa ngelipat kan saya? Auto retract, oke. Dan ada satu tambahan, itu untuk kunci pintu belakang dari situ. Oh iya, oke. Maksudnya auto power lock. Child safety. Oh, child safety, oke. Ini yang unik ternyata. Untuk child locknya itu dari bangku driver juga gitu. Kan biasanya kalau mobil biasa itu dari pintu yang ada di belakang ya. Kalau di sini dari bangku driver, itu keren banget. Pokoknya intinya gitu, dan gue yakin ini sudah dilengkapi dengan auto dimming juga untuk spionnya. Terus di sini ada beberapa indikator-indikator untuk seat belt, dan nanti mungkin akan diterangin juga sama owner ini maksudnya apa nih titik-titik ini yang keren banget. Terus ini gue buka, belum ada. Oh, sudah ada vanity mirrornya. Untuk sebelahnya juga sudah ada.
Ini udah lengkap banget ya sebenarnya. Dan untuk penyimpanan di sininya nih kabarnya gede banget nih. Cara bukanya gimana sih? Oh gini. Oke, seperti ini. Dan di sini udah ada cup holder 2. Dan untuk di door trimnya ini untuk lacinya juga gede banget, bisa muat 1 buah botol minum. Dan kalau kita buka di bagian sini, nah ini yang unik ya. Jadi untuk airbagnya itu bisa dinonaktifkan dari sebelah sini. Kalau teman-teman lihat ini kepake untuk penyimpanan tuh hanya mungkin sepertiganya ya. Jadi sebagian untuk modul airbag, sebagian buat penyimpanan. Jadinya nggak begitu banyak yang bisa diharapkan dari laci ini, tapi dari door trim, dari tengah laci penyimpanan ini udah lumayan gede banget. Jadi udah cukup mengakomodir kalau menurut gue ya. Dan mungkin itu aja yang bisa gue bahas di depannya. Oh iya, sudah dilengkapi juga dengan belum elektrik ya? Belum. Tilt dan telescopic steering. Jadi bisa disetting sesuai dengan tinggi badan gue yang pendek ini. Nah untuk satu lagi yang unik adalah teman-teman pasti ingat kalau untuk instrumen untuk lampu sen dan perlampuan itu di mobil Eropa biasanya di sebelah kiri, dan ini pun seperti itu, ada di sebelah kiri dan ada cruise control ya, Zah? Cruise control sama speed limiter. Oh, speed limiter, oke. Ada cruise control dan speed limiternya di sini. Itu apa ya? Ini kayaknya mewah banget ya. Terus untuk sebelah kanannya itu ada ada apa namanya untuk audio ya. Audio, dan di atasnya itu ada untuk perwiperan. Nah, untuk joknya sendiri ini dilengkapi dengan jok kulit ya. Ini jok apa sih sebenarnya namanya? Kulit ya. Dan ini udah bawaan ya? Dan masih bawaan, dan yang pasti ini nggak kaleng-kaleng sih joknya. Ini nyaman banget sih, nyaman banget. Di sini ada pegangan. Terus handle pintunya masih normal biasa saja, dan blind spotnya nih dibandingin sama Yaris gue mungkin mirip-mirip ya. Mungkin ketika kita belok di jalanan yang agak-agak rawan blind spot motor dari sebelah arah yang berlawanan itu agak membahayakan, tapi mungkin kaca ini bisa cukup membantu. Gitu. Sekarang kita bahas di bagian belakangnya yuk. Ya, sekarang gue naik di bagian belakangnya. Ini untuk tinggi gue yang 165 ini cukup lapang ya. Dan bisa dilengkapi juga dengan car seat, dan udah isofix ya, Zah? Belum. Oh, belum ya? Kalau ini belum. Oh, belum isofix, tapi bisa diikat pakai seat belt seperti biasa, 3 titik gitu. Dan di sini ada 1 buah ventilasi AC. Sudah ada 2 buah dan belum ada power. Oh, sudah ada power outlet juga. Dan ada tempat penyimpanan, jadi kalau misalkan nge-charge di sini, handphone di sini bisa. Dan di sini udah ada safety net atau jaring-jaring kehidupan. Jadi di sini keren banget, dan kayaknya ini standar mobil nih seharusnya seperti ini gitu. Jadi jok depannya bukan jok pocong, bisa diambil headrestnya. Terus di belakangnya juga sudah ada safety netnya. Dan ini ada apa ya, Zah, ini? Itu. Oh, buat untuk ini untuk tidurin ini depan. Reclining ya? Reclining sampai rebah. Reclining, oke. Dari belakang ke depan. Oke, ini sudah ada reclining. Di sini ada petunjuknya juga. Ini udah sesuai standar internasional banget. Dan one thing for sure nih, ada laci penyimpanan rahasia ala-ala tit gitu. Adanya di sebelah sini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli mobil ini, bisa ngecek juga ada tempat penyimpanan rahasia di bawahnya karpet. Gitu. Gua nggak akan buka karena takutnya si Reza menyimpan barang-barang rahasianya. Gitu, teman-teman. Jadi di belakang itu door trimnya standar aja, cuma untuk joknya ini super nyaman. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli mobil ini, berminat beli mobil ini, cek aja joknya itu masih ori itu seharusnya sudah melengkapi hasrat kenyamanan teman-teman banget lah. Ya, teman-teman, gue udah ada di interiornya dan gue udah siap untuk mencoba nih driving impression dari Puch 3008 ini. Dan gue sudah ada bersama ownernya langsung, Om Reza. Sehat-sehat ya Om Reza ya. Yuk. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk kita review di pagi hari yang cerah ini. Dan oke, ini gue akan coba. Ini udah gue setting tadi. Oke, mungkin cerita dikit ya, Zah. Ya. Gimana sejarahnya lu membeli mobil ini? Ya, sebenarnya mobil ini tuh didapat tuh 2 tahun
pernah lihat mobil ini 2 tahun lalu sebenarnya. Oke. Itu karena waktu itu sebenarnya cuma iseng pingin lihat-lihat mobil Puck, karena tertarik sama Puck juga sih sebenarnya. Terus pas ternyata lihat aja, nggak lama mobil ini langsung kejual sama owner yang sebelumnya yang gue punya ini. Itu di tahun berapa tuh? Itu 2019. 2019. 2019. Jadi waktu itu pernah lihat, terus ternyata udah keduluan sama orang lain. Ya udah, mungkin nggak rezeki kali ya. Ya terus nggak lama, selang 2 tahun kemudian lah, pasnya Desember kemarin 2020, itu ada yang naruh iklan di Facebook. Ya tertarik juga sih, harganya juga ya masih masuk akal lah gitu dengan fitur-fiturnya ini. Ya udahlah, kita sambangin aja. Kebetulan rumahnya ya lumayan sih di Bogor. Ya demi mobil kali ya. Dan emang lu udah hobi banget sama Puck ya? Iya, karena emang dari dulu nggak pernah ganti selain Puck. Dengan seri-seri yang lain. Terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama ownernya suka, tapi dengan catatan ya harus ngerawatin. Iya. Terus ya udah akhirnya ya diambil aja lah mobil ini. Terus kenapa milihnya yang model gini? Karena sebelumnya punyanya kan kalau Puck kebanyakan sedan. Tapi emang lu dari dulu pakai Puck ya, dan orang tua juga ya? Iya betul. Jadi emang dari dulu, dari kecil ya emang dikenalin cuma Puck aja. Pernah nyoba pakai, dulu pernah punya Corolla, tapi nggak nyaman sama guncangan di belakang, akhirnya nggak lama dijual lagi. Wah gila. Padahal Corolla itu adalah salah satu mobil Toyota yang dirancang untuk kenyamanan loh. Iya. Tapi masih ada di atasnya, masih ada Corona atau Camry sih. Cuma Corolla itu udah, menurut gue udah lumayan empuk. Sementara untuk lu belum ya? Belum. Dan kebetulan ya adek gue itu ya pernah dibawa pakai Corolla itu tahun 91 yang twin cam. Oh twin cam, oke ya. Ya pernah dibawa karena belum ada tol, lewat jalan luar kota Padalarang. Nggak lama mual dan ya muntah. Jadi ada bad history ya Corolla. Tapi teman-teman, somehow ini mobil gue coba buat muter-muter dikit di jalanan Konblok ini, ya udah pasti nyaman lah ya kalau mobil Eropa. Dan mungkin sesuai dengan namanya Puck itu harus empuk ya, empuk pakai G gitu. Oke Za, terus abis itu lu bisa cerita apa aja nih mobil dulu yang dipakai orang tua, mungkin Puck apa aja, terus yang paling favorit lu yang mana? Kalau dulu orang tua itu awalnya yang gue tahu itu dia punya 504. Terus ganti jadi 505 yang GR. Itu setelah itu ganti 405 yang SR. Terus habis itu ganti lagi jadi 405 STI. Nah setelah itu udah nggak orang tua nggak ganti-ganti lagi. Kalau yang SRI itu apa? Yang Sri itu? SR itu jadi SR yang injection. Oh. Jadi I, kalau misalkan ada 405 STI, itu adalah I-nya injection. Oke. Jadi bukan pakai karburator lagi. Iya. Dan dia kalau untuk suspensinya katanya lebih empuk lagi ya? Apa gimana sih? Sebenarnya ya itu emang lebih empuk. Dan kalau yang sekarang ini yang masih in itu adalah 405 yang STI. Oh. Tahun 95, 94. Itu masih banyak yang ngerawat tuh ya? Masih banyak yang ngerawat, dan ya karena hobi ya orang nggak akan lepas. Oh iya, terus untuk harga itu kalau kita lihat pasaran sekarang sih, ini mobil kenapa gue bilang tadi cukup affordable, karena di harga 130 sampai 200 ya Zaya. Iya. Itu masih bisa dapat mobil dengan kualitas seperti ini, dengan build quality yang jauh lebih bagus daripada mobil Jepang, tapi dengan rawatan yang mungkin sedikit lebih telaten, karena mobil Eropa itu nggak mungkin nggak telaten sih ngerawatnya kalau menurut gue ya. Oke, mungkin kalau soal ini soal bengkel sama spare part itu udah kunci ya? Udah, sip. Bengkel sama spare part itu kayak gimana mahal apa enggak, banyak apa enggak? Kalau soal harga spare part ya relatif mobil Eropa pasti lebih mahal. Tapi kelebihannya adalah durability-nya akan lebih panjang daripada mobil Jepang. Betul. Gitu. Nah itu ada trade off-nya ada di situ. Jadi kalau teman-teman yang pingin mobil Eropa ya jangan berpikir itu mahal, tapi kita melihat adalah jangka panjangnya dalam suatu spare part itu sendiri. Misalkan suspensinya kan relatif atau mobil Eropa itu udah empuk. Nah kalau mobil Jepang mungkin ada yang empuk, ada yang enggak gitu ya.
Dan memang untuk harga memang lebih tinggi untuk suspensi. Betul. Nah, tapi memang untuk durability-nya itu juga dia lebih panjang. Jadi kalau misalkan kita hitung harganya dibandingkan dengan jangka waktu pemakaian itu kurang lebih hampir sama. Oke, jadi memang terbayar ya dengan harga yang kita keluarkan itu, semuanya terbayar mulai dari kenyamanan, durability, dan apa ya? Dan yang pasti fitur ya. Fitur. Jadi mungkin barangkali di tahun-tahun sekarang atau zaman sekarang dengan harga yang seperti ini kita sudah dapat fitur mobil-mobil yang harganya mungkin untuk mobil Jepang akan lebih sedikit tinggi. Betul. Nah itu, jadi kalau gue sendiri sih sebenarnya kenapa memilih mobil ini karena memang fiturnya itu sudah menjawab kebutuhan. Betul. Iya, mungkin ini juga di tahun 2011 itu kalau gue sih nggak begitu kepikiran nih kayak ESP kan perpanjangan tangannya dari ABS ketika dia ada satu roda yang berputar lebih kencang, dia akan menyeimbangkan dengan roda yang lainnya untuk keamanan berkendara juga ya. Terus fitur child lock yang di sisi driver ini cukup mengagetkan sih untuk gue. Ternyata ada ya gitu, kayak gitu. Terus untuk electronic parking brake-nya ini juga di tahun 2011. Mungkin kalau buat teman-teman yang penggemar mobil Eropa udah sering banyak, cuma kalau untuk mobil Jepang gue yakin belum banyak ya saya. Untuk mobil Jepang yang dalam range harga yang sama. Jadi teman-teman FYI lagi, ini harga di 130 sampai 200 juta sudah bisa dapat yang tahun 2011 ke atas, mungkin dengan fitur yang super lengkap, kenyamanan yang super empuk, apalagi ya. Mungkin kalau untuk prestis nih, ini kayaknya kalau masuk kategori mobil mewah sih gimana sih dari zamannya? Kalau mungkin orang-orang sesama Eropa ya? Ya mungkin kalau di orang-orang berpikir mungkin ini disetarakan dengan premium car. Premium car ya? Iya, karena dengan fitur yang ada seperti ini yang melimpah, kenyamanan kita untuk berkendara itu juga dinilai lah di situ. Betul. Dan kalau dilihat ini juga produk global ya, dan dijual di semua negara, khususnya di Eropa. Kalau untuk di Perancis sendiri sih yang gue tahu, Perancis dan Inggris itu dia pernah dapat crossover of the year di tahun 2010-an ke atas memang, dan dapat Euro NCAP juga sih. Euro NCAP bintang 5 yang pasti ya. Jadi untuk safety ini super duper mantap lah. Dan untuk fitur-fiturnya udah pasti lengkap. Terus sama sekali nggak kaleng-kaleng, tidak ada sunat-sunatan di fitur-fiturnya sama sekali. Hanya saja mungkin tantangan terbesarnya untuk pasar di Indonesia ya masalah ketersediaan spare part dan bengkel yang mungkin sebenarnya sih juga nggak begitu khawatir ya saya. Ya sebenarnya kalau untuk spare part ataupun bengkel sebenarnya nggak begitu khawatir, asal kita rajin cari, kita bisa cari informasi, dan yang lebih penting adalah ikut di komunitas, itu akan membantu. Betul banget, benar. Dari komunitas kita bisa sharing apa aja yang kita butuhin, apa aja yang mungkin kita bisa kasih info ke orang. Nah untuk pertanyaan berikutnya adalah spare part apa aja yang udah lu sempat ganti Zah? Mobil ini kan gue ambil di Desember 2020. Nah yang diganti itu adalah aki, udah pasti ganti tuh. Karena waktu itu emang ownernya sendiri bilang nih jangan lupa akinya ini udah mulai masuk waktunya. Terus yang udah diganti juga itu ban 4 semuanya ganti sekaligus. Itu banyak pakai Michelin 215 55 R17. Itu pakai itu. Terus untuk di mesin itu ada klepnya aja yang kita ganti, sealnya. Cuma itu. Ban Michelin ini mahal ya kalau nggak salah. Michelinnya itu kemarin ambil kebetulan ada ini ya, ada potongan segala macam. Promo ya? Itu ambil di satu unitnya itu 1,2. Tapi memang sebanding karena dia ukurannya 17. Karena memang bawaan dari Peugeot-nya ini sendiri untuk ban serepnya udah pakai Michelin. Dari bawahnya memang udah Michelin. Standarnya pakai Michelin deh. Jadi kalau gue baca sekilas sih emang Om Reza ini merawatnya dengan se-OM mungkin ya. Iya, di sini gue cuma membeli sesuatu yang original dan menjaga keoriginalannya. Takut gak sih kalau beli puk itu? Sebenarnya itu relatif ya. Tergantung nanti konsumennya itu pinginnya seperti apa.
Kalau yang pengen seperti ini ya silahkan pilih mobil Puch. Cuma mungkin kalau ada pilihan lain ya bisa mungkin dengan pilihan lain, tapi tentunya itu dengan ada plus minusnya. Oke. Nah kalau pertanyaan terakhir nih, kira-kira kalau misalkan lu mau ganti Puch lagi, mau ganti Puch apa, dan kira-kira ini mau lu pakai berapa lama lagi? Ini pakai berapa lama ya? Selamanya. Kalau selamanya mungkin bisa, tapi kayaknya itu nggak ini juga ya, nggak relevan juga. Iya, relevan juga, kita harus realistis juga kan. Realistis ya, jadi barangkali mungkin bisa kita pakai 3-4 tahun lagi, atau nanti barangkali kalau ada rezekinya bisa upgrade dengan Puch yang baru, seperti itu. Tapi Puch yang baru kan pasti fiturnya lebih canggih, ya itu sesuai dengan harganya lah. Betul. Iya, kita juga bisa lihat juga review 3008 yang Allure Plus tuh 5008 apa 3008? 3008 Allure Plus ada, 5008 Allure Plus juga ada. Jadi Allure Plus itu bedanya dengan yang sebelumnya itu 2018 kan ada keluar 3008 dan 5008 GT Line. Yes. GT Line itu adalah import langsung dari Prancis. Oke. Nah, kalau 3008 yang Allure Plus, 5008 Allure Plus itu adalah import dari Malaysia. Oh, makanya iya. Kenapa harganya bisa lebih rendah dan speknya juga disesuaikan dengan kondisi Asia Tenggara, ya itu karena impornya dari Malaysia. Ada perakitan di sana. Sip. Jadi itu teman-teman yang bisa kita ambil infonya adalah banyak banget Puch yang udah mengalami adaptasi juga dengan kondisi cuaca di Asia ya khususnya, karena kan kita mikirnya ini mobil bakal panas nih ketika dioperasikan di serunya tropis. Satu lagi serunya kalau pakai Puch adalah overheat. Serunya itu terutama. Itu gimana? Tapi nggak pernah kan? Belum pernah kan lo? Alhamdulillah belum pernah, tapi itu biasanya tuh Puch yang pernah ngalamin overheat itu adalah Puch yang tahun-tahun yang lama ya, kayak misalkan 405. Oh iya, benar. Itu 306. Itu karena kan masih full import dari sana dan speknya mungkin belum disesuaikan. Oke, itu make sense sih. Iya, itu seperti itu. Karena kemarin waktu gue sempat sempat WA lu itu mau review Puch dong. Nah, gue lagi di jalan tol, di jalur sebelah kiri bawah jalan tuh lagi ada 405 overheat ya bang. Oh, terus gue inget lu. Ada yang mangap ya? Ada yang mangap, bener. Terus kasihan bapaknya mungkin lagi nunggu pertolongan ya. Cuma apa yang ada di mindset kita selama ini adalah Puch itu sering overheat, cuma dengan perawatan yang tertentu dan intinya lebih telaten, terus kita lebih mengerti soal mobilnya nih. Gue yakin sih semua mobil bisa aman ya, nggak pasti takut overheat ya, karena semua mobil punya apa namanya resiko, benar, dan punya apa namanya resiko overheat juga untuk mobil apapun itulah ya. Oke, mungkin itu ya Zah. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman yang mau membeli Puch? Ya satu aja, jangan takut untuk memilih Puch. Cuma itu aja. Dan kalau soal spare part ya selama ini aman-aman aja. Terus juga kita bisa membangun komunikasi dengan komunitas, itu akan juga lebih aman. Jadi komunitas itu biasanya itu tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan juga. Adapun juga pernah ada yang minta dikirimin Puch itu ke Sulawesi. Gitu. Dan forum-forum luar negerinya masih aktif lah ya? Masih aktif. Itu banyak forum luar negerinya. Jadi di situ kita bisa belajar. Jadi kenapa tertarik ya karena itu gue sendiri sih merasa aman karena ada komunitas, karena ada bengkel yang resmi juga di sini ataupun bengkel spesialis. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan, dan thank you banget Zah. Oke. Semoga kita bisa review Puch lo yang lain nanti. Wah, amin. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa di share dan komen, khususnya untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari Puch nih, informatif banget. Semoga bisa lebih memberikan banyak wawasan soal Puch. Dan stay tune terus di video-video kita berikutnya. Thank you for watching di Om Do Vlog, Omong Doang Video Blog.